Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak teman-teman untuk melakukan proses pengecatan pada mobil Suzuki APP ini ya teman-teman. Mobil ini sebenarnya terjadi insiden, yaitu ditabrak truk ya teman-teman, dari belakang, namun di depan nabrak truk juga ya. Jadi posisi mobil ini kejepit ya teman-teman. Namun mobil ini sebenarnya bukan asuransi, tapi yang nabrak mobil ini adalah nasabah asuransi, jadi mobil ini diganti oleh asuransi ya. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas mengenai masalah cat NC ya teman-teman. Apakah cat NC tersebut bisa digunakan sebagai cat jadi atau cat dasar ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas hal itu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kerjakan. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami ya, agar kami dapat selalu memberikan konten-konten terbaik ya teman-teman. Dan bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah proses pengaplikasian cat dasar. Dan untuk cat dasar kali ini kita menggunakan cat NC ya teman-teman. Nah, kenapa kita bahas pada mobil ini ya, cat NC-nya ya? Karena mobil ini sebenarnya ditabrak oleh konsumen asuransi, yaitu dinamakan TCH ya teman-teman. Namun konsumen tersebut punya limit, yaitu sebanyak 20 juta untuk mobil ini ya, untuk penggantian mobil ini. Jika lebih dari 20 juta, konsumen asuransi itu sendiri yang harus menambah biaya pada mobil ini ya, untuk perbaikan mobil ini. Jadi permintaan konsumen ya seperti itu ya teman-teman. Yang nabrak tadi, bagaimana caranya biar mobil ini seminimal mungkin ya untuk biaya perbaikannya. Jadi 20 juta tersebut jangan sampai lebih dari 20 juta lah ya teman-teman ya, untuk perbaikan mobil ini. Namun diestimasi itu sudah mencapai 25 sampai 30 jutaan ya teman-teman. Nah, disinilah yang nabrak mobil ini tidak mampu ya teman-teman untuk menanggung seluruh biaya perbaikan mobil ini. Jadi pemilik mobil minta tolong ke kita ya, gimana caranya bisa diakali bahan seminimal mungkin ya. Jadi kita usahakan, karena ini konsumen asuransi, jadi kita nggak bisa nolak juga ya teman-teman, karena kita bertanggung jawab terhadap asuransinya ya. Namun untuk pengerjaan itu yang bayarkan yang nabrak ya, jadi kita sesuai permintaan yang nabrak ya. Maka dari itu kita gunakan cat dasarnya cat NC, namun untuk cat jadinya tetap kita gunakan cat PU ya teman-teman. Untuk thinner clear tetap kita gunakan yang PU, karena kita tidak ingin mengecewakan konsumen juga ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah hampir selesai untuk pengaplikasian cat dasar ya. Untuk cat NC sudah hampir selesai kita aplikasikan, namun di sini kita jeda dulu semalam ya teman-teman. Kita biarkan keesokan harinya kita baru lanjut untuk proses pengecatan jadinya ya. Karena jika kita timpa saat ini juga, cat NC ini kan sifatnya lambat kering ya teman-teman. Jadi tidak bisa kita paksakan untuk langsung cat jadi ya. Sehingga demikian kita jedakan selama kurang lebih 12 jam lah ya teman-teman, agar cat dasarnya bisa kering secara maksimal.
Pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas mengenai Chat NC ini ya teman-teman. Karena banyak teman-teman kita yang bertanya juga apakah Chat NC ini bisa awet atau bisa glossy kalau kita gunakan sebagai cat mobil. Sebenarnya itu tergantung dari permintaan konsumen juga ya teman-teman. Jika ingin ekonomis atau murah meriah ya bisa kita gunakan cat NC, itu kan opsi ya teman-teman. Kalau masalah keawetan sebenarnya ya tahu sendirilah ya teman-teman, karena harga relatif lebih murah, otomatis ya kualitas itu tidak setara dengan harga yang mahal ya teman-teman, harga yang dominan tinggi ya, sudah pasti itu akan berbeda kualitasnya ya teman-teman. Namun ya itu tadi, jika kita sebenarnya taunya pakai cat PIU, harga perbaikan cat PIU, ternyata diaplikasikan cat NC atau digunakan sebagai cat mobil kita itu NC, nah itu tidak bagus juga ya teman-teman. Itu namanya tidak jujur lah ya teman-teman. Lebih baik kita kasih penjelasan ke konsumen. Jika konsumen ingin murah, opsinya pakai cat NC. Jika ingin kualitasnya lebih bagus, ya pakai medium. Jika kualitasnya lebih terjamin lagi, bisa garansi sampai 5 tahun, ya kita harus pakai yang premium ya teman-teman. Jangan kita gunakan cat NC namun harganya tetap kita gunakan harga cat PIU ya, itu namanya tidak jujur ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk cat dasar sudah kita jedahkan selama semalam, dan sekarang kita mau memasuki cat jadi ya. Namun kita amplas dulu bagian permukaan cat dasarnya sampai rata keseluruhan ya, yang sudah kita dasari dengan menggunakan amplas nomor 1000 ya teman-teman. Setelah itu kita bersihkan dengan teclot seperti ini, barulah kita naik cat jadi ya. Untuk kualitas menggunakan cat dasar cat NC ini sebenarnya kita tidak berani menjamin atau menggaransikan selama setahun ya teman-teman. Paling berani kita garansikan selama 6 bulan ya. Namun itu tergantung dari konsumen kita juga ya. Kalau konsumennya bertanggung jawab, kita baru setuju ya menggunakan cat dasar dari cat NC ya. Karena permintaan dari yang nabrak ini sebenarnya mobil ini tidak perlu bagus-bagus ya teman-teman. Kalau menurut permintaan yang nabrak ini, asal jadi saja, asal bisa nutup, asal mobil bisa jalan, itu sudah katanya, cukuplah katanya. Namun kita tidak bisa ya teman-teman, karena ini kan konsumen asuransi, dan tanggung jawab kita dengan asuransi itu ya sebagai rekanan ya kita harus sesuai dengan SOP-nya ya teman-teman, sehingga kita tetap melakukan perbaikan seperti pada umumnya ya. Kalau untuk hasil cat NC baik pun dasaran ataupun cat jadinya menggunakan NC sebenarnya sama saja ya teman-teman dengan hasil dari cat PIU ya. Namun perlu kita perhatikan juga ya, karena biasanya kalau untuk ngesol cat NC itu tidak bisa ya teman-teman. Untuk ngesol atau untuk ngecat per panel itu tidak akan sama dengan cat ori dari mobil itu sendiri ya, dari mobil yang kita cat itu tersebut ya. Karena cat NC ini cenderung warnanya tidak matching dengan cat PIU ya teman-teman, beda dengan cat PIU ya. Walaupun kita bisa mencampurnya
atau bisa oplos. Mixing cat NC bisa sama dengan warna cat lamanya. Itu jika di clear atau setelah selesai nanti dipoles, itu biasanya akan beda ya teman-teman, karena sinar dari cat NC itu cenderung lebih pucat ya, atau tidak cerah seperti cat PU ya. Itu perbedaannya, itu pasti sangat berbeda ya teman-teman. Selain itu, cat NC cenderung lebih susah untuk diaplikasikan ya teman-teman. Jika kita mau kerja cepat, sebenarnya itu sangat-sangat tidak efisien ya waktunya, karena cat NC itu memang susah ya diaplikasikan. Kalau kita aplikasikan secara basah, catnya akan numpuk, nggak rata. Namun kalau kita aplikasikan secara drop coat atau sawur-sawur, itu nggak selesai, lama ya teman-teman selesainya. Nah, kalau kita aplikasikan encer, catnya susah nutup. Kalau kita aplikasikan kental, metaliknya tidak akan pecah ya, atau metaliknya semacam blorok seperti itu ya teman-teman, kalau cat metalik ya. Tapi kalau cat NC solid itu bisa-bisa saja ya teman-teman diaplikasikan secara kental. Namun kalau kental biasanya keringnya sangat lama ya teman-teman, nggak bisa kita kerja mau cepat ya. Nah, begitulah perbedaan cat PU dengan cat NC ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah proses pengaplikasian cat jadi lapis kedua ya, atau layer kedua. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya teman-teman untuk cat PU dengan cat NC ya. Kalau tadi cat NC setelah kita aplikasikan dan setelah kita keringkan selama semalam, cat NC itu masih glossy ya teman-teman, permukaannya masih glossy ya, karena proses pengeringannya sangat lambat teman-teman. Kalau kita tekan dengan kuku, catnya masih lembek ya, jadi masih glossy seperti baru diaplikasikan ya. Tapi kalau cat PU, setelah kita jeda 5 menit sampai 10 menit saja, dia sudah kusam ya teman-teman, atau drop ya, karena proses pengeringannya sudah maksimal ya teman-teman. Nah, itu beda dari cat NC dan PU ya. Selain itu, yang perlu kita ketahui, kalau cat NC keringnya itu agak ulet ya teman-teman, seperti karet ya, semacam karet lah ya karakternya ya. Namun kalau cat PU, jika sudah kering, dia akan seperti crispy ya, seperti kaca ya, tidak bisa lentur ya, tidak lentur jika kita patahkan. Itu karakter dari cat NC dan cat PU ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah hampir selesai untuk pengaplikasian cat jadinya ya. Dan untuk berikutnya kita aplikasikan clear coat-nya ya. Dan itulah perbedaan dari cat PU dan cat NC ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap clear coat. Dan untuk clear coat kita menggunakan clear coat bell coat
4100 ya, yang kaleng biru seperti ini ya teman-teman. Dan untuk campuran kita menggunakan rasio 41 ya, sesuai rasio dari rekomendasi produk ini juga ya. 4 clear coat, 1 hardener dan 1 thinner ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita buka dulu bagian kemasan dari clear coat ini ya. Dan untuk pencampuran kita menggunakan cup dari spray gun ini sendiri ya, karena kita menggunakan cup RPS ya dari SATA ya, jadi kita tidak menggunakan wadah lain ya, kita langsung campurkan di wadah cup spray gun ini sendiri ya. Dan ada sedikit pesan bagi teman-teman pemula ya. Biasanya teman-teman pemula itu sering kelupaan kasih hardener ya untuk clear. Jadi lebih dahulu hardenernya kita dekati dan kita buka di dekat tempat kita nyampur clear coat ya. Karena jika hardener kita bisa kelupaan itu sangat fatal ya teman-teman, bahaya ya. Hal ini memang harus saya sampaikan karena pernah ada yang nanya masalah ini ya teman-teman, dulu ya, udah lama ya. Masalah kalau kelupaan hardener gimana bang, itu bisa diterusin apa enggak? Ya nggak bisa lah, kalau kelupaan hardener itu harus dilap dengan thinner lagi ya teman-teman. Kita harus buang bahan lagi, nah itu yang jadi masalahnya ya. Nggak ada jalan lain ya, nggak mungkin kita spray hardener itu nggak akan nyampur ya teman-teman clear coatnya ya. Nah itu tip jika teman-teman pernah kelupaan hardener ya. Kuncinya jangan jauhkan hardener dari tempat kita fixing clear coatnya ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah hampir selesai untuk pencampuran clear coat. Jangan lupa kita aduk dulu ya, sampai tercampur rata bagian hardener, thinner dengan clear coatnya ya teman-teman. Jika tidak rata itu bisa pengeringannya nanti tidak rata juga ya pada bodi mobilnya ya. Jadi harus kita aduk dulu ya. Baiklah teman-teman, untuk spray gun kita menggunakan spray gun Italco ya, 1,3 mm ya. Namun untuk tipenya kita lupa ya teman-teman, karena dusnya sudah kita buang kemarin ya. Dan ini untuk base coat dan clear coat kita tetap menggunakan spray gun ini ya, hanya cupnya saja yang kita ganti-ganti ya. Cup clear coat dan cup base coat itu kita bedakan ya teman-teman. Untuk base coat kita khususkan dan untuk clear coatnya kita khusus clear coat ya. Dengan demikian kita agak mudah ya membersihkan spray gunnya ya. Dan kita bersihkan spray gun menggunakan botol spray seperti ini ya. Jadi bisa nyampe ke dalam bagian spray gun ya, gampang dan cepat ya. Untuk setting spray gun pada fluid pengeluaran catnya atau pengeluaran liquidnya kita buka dulu ya teman-teman, dan kita tekan bagian pemicunya sampai nempel, tidak bisa bergerak lagi. Lalu kita kencangkan bagian nozzle-nya
jarum nozzle-nya, kita pentokkan ya. Setelah itu kita lepas, kita putar lagi satu putaran ya teman-teman, ke arah kencang ya, ke arah nutup ya. Dan untuk pan bagian atas kita fullkan ya. Kalau kita mau dapat yang lebar, kita fullkan saja. Untuk setelan angin kita di 2 bar ya, tekanan 2 bar dan 25 PSI ya. 25 sampai 28 PSI. Kisaran seperti itu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum kita aplikasikan clear coat-nya, kita bersihkan dulu menggunakan tacklot atau tack rack ya. Lap ini adalah lap jaring-jaring yang mengandung lem ya teman-teman. Jadi sangat mudah untuk membuang atau membersihkan partikel-partikel debu ya. Kita bersihkan secara merata, namun jangan terlalu ditekan ya teman-teman. Karena jika terlalu ditekan, nanti dikhawatirkan benang dari tacklot ini akan nempel ke permukaan ya. Dan itu akan mengganggu prosesnya pengecatan juga ya. Permukaan panel akan kotor ya teman-teman, jika benang dari tacklot ini lengket di permukaan bodi ya. Baiklah teman-teman, untuk clear coat seperti biasa kita aplikasikan secara basah ya, dan tidak kita sawur ya untuk pertama penyepraian ini ya. Dan untuk lapis pertama langsung kita spray basah ya teman-teman, karena kita ingin hasil yang lebih maksimal ya. Dan untuk overlap kita menggunakan overlap 75% ya teman-teman. Untuk 75% itu yang dimaksudkan kita geser dari jarak spray pertama ke spray kedua itu geser antara 25% ya, kita bergesernya ya. Jadi dalam 75% itu masih di lap pertama tadi ya, lap spray gun yang pertama tadi. Jadi itu disebut 75% lap ya. Untuk jeda antara interval kita menggunakan jeda antara 5 sampai 10 menit ya teman-teman. Jadi setelah disentuh tidak terlalu cair ya, clear coat-nya tidak terlalu cair, memang masih lengket ya teman-teman, tapi tidak terlalu cair ya. Kalau baru di spray kan dia cair ya, begitu kita sentuh basah tangan kita ya. Dengan jeda 5 sampai 10 menit biasanya begitu kita sentuh tidak basah lagi ya teman-teman tangan kita ya, tetapi masih lengket saja ya, lengket sih masih tapi tidak basah. Nah itu bisa kita spray ya teman-teman, kita timpa lagi untuk layer berikutnya ya teman-teman.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki layer kedua ya untuk clear coat. Seperti biasa kita tetap gunakan secara basah untuk pengaplikasian clear coat, namun tetap berhati-hati ya teman-teman, karena spray clear coat secara basah seperti ini rawan sekali dengan blewer ya, atau clear coatnya jatuh ya. Jadi selain berhati-hati, kita juga harus tahu dengan karakter clear yang kita gunakan ya teman-teman. Jika kita baru pertama menggunakan clear tersebut, seharusnya kita coba dulu ya di panel-panel lain ya, sebelum kita menggunakan secara real ya teman-teman. Jadi tidak mungkin bisa gagal ya, atau kemungkinan gagalnya itu sangat minim ya teman-teman. Sekedar sedikit informasi untuk mobil ini, untuk kap bagasi ini diganti ya teman-teman. Kap bagasi ini baru, bumper belakang ganti, serta bumper depan ganti, dan kap mesin juga ganti ya. Selain itu ada kaca depan belakang ya, itu juga diganti ya. Baiklah teman-teman, saat ini kita sudah hampir selesai, dan ini adalah panel terakhir yang kita spray ya untuk kap mesin ini. Demikianlah mengenai cat NC dan cat PU ya teman-teman, serta apa saja yang sudah kita pelajari mengenai perbedaan cat NC dan cat PU itu sendiri ya. Semoga teman-teman bisa memahami dan menjadi pengalaman ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.